Mati lampu ya sayang, mati lampu. Oke guys, podcast ini dibuat dalam kondisi mati lampu. Itu yang pertama. Yang kedua, hostnya ganti karena kebetulan wakil kepala sekolah bidang konseling Pak Novalnya sedang ada perlu, jadi digantiin dulu sama host yang kata Pak Jenal sih mengundang perut. Saya Ustaz Rahmatullah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kali ini kita mau ngobrol bareng dengan Bapak Zainal Abidin, Pak Jen, Pak Ustadz kita biasa nyebutnya, guru PAI, juga adalah wakil kepala sekolah bidang hubungan industri dan masyarakat atau Hubinmas. Kita mau ngomongin masalah PKL ya. Kita mau ngomongin PKL karena dari kemarin banyak pertanyaan dari siswa, terutama kelas 11 yang mau naik kelas 11. Pak, boleh nggak PKL begini Pak? PKL itu seperti apa? Pak, wajibnya dan lain-lain. Dan lewat podcast ini mudah-mudahan student SMK Yaspip, siswa-siswa SMK Yaspip bisa mendapatkan pencerahan gitu kali ya. Gitu merenya. Sibuk nggak nih belakangan ini? Sama kayak yang lain aja. Kita masih terus melakukan aktivitas di SMK Yaspip bersama tim PPDB. Dengan protokol-protokol kesehatan tetap dijalankan dan kita berdoa juga mudah-mudahan semua yang terlibat di PPDB sekarang, semua guru SMK beserta siswanya terhindar dari yang namanya virus corona. Karena kita lihat di lingkungan sekarang, melihat dari zona peta kan ya, Karawang itu sangat mateng, merah red flag. Nah, ini berkaitan dengan Karawang zona merah. Tapi kan prakerin ya, prakerin kan agenda sekolah yang memang kalau di SMK tuh sifatnya wajib kan. Ini pertanyaan nih dari siswa. Pak, wajib nggak sih prakerin di tingkatan SMK? Nah, ini kira-kira seperti apa sih nanti berkaitan dengan apa sih prakerin dan sewajib apa sih? Ya. Untuk prakerin itu sangat wajib untuk siswa SMK. Kalau kita analogikan, kalau siswa SMK tidak melaksanakan prakerin itu seperti harimau tidak punya taring, tidak punya kuku, tidak ada yang bisa diandalkan gitu. Karena prakerin itu mengisi skill siswa yang di sekolahan hanya teori, dia bisa merealisasikannya di dunia industri, di PT-PT sekitaran Karawang dan Cikarang. Dan itu juga tercantum di kurikulum SMK ya. Betul. Di semua SMK, swasta, negeri mau sama tetap harus menjalani namanya prakerin. Menjalankan yang namanya prakerin. Nah, tuh. Buat kalian yang kelas 11, yang mau naik kelas 11, wajib prakerin ya. Nah, kira-kira nih dengan kondisi pandemik seperti ini, kalau umumnya tidak pandemik berapa lama nih? Nah, kalau pandemik ada nggak sih kompensasi durasi waktu untuk prakerin ini? Untuk pandemi dan sebelum pandemi juga, untuk durasi waktu minimal dari kebijakan perusahaan yang ada, itu paling lama adalah siswa prakerin 3 bulan. Tapi maksimalnya ada juga dari perusahaan minta 6 bulan. Artinya kalau boleh nambah, boleh gitu. Boleh nambah. Tergantung mungkin kesepakatan dari sekolah, siswa, dan orang tua. Ini yang sering juga jadi pertanyaan ya. Sering juga jadi pertanyaan adalah boleh nggak sih prakerin milih tempat yang tidak direkomendasikan sekolah? Misalnya kadang-kadang sekolah kan, atau seringnya kan sekolah mencari atau buat MOU dengan perusahaan lain. Nah, ini ada student yang nanya, boleh nggak Pak kalau saya misalnya prakerin itu di bengkel saudara saya atau di mana di kantor saudara saya? Bisa nggak begitu? Oh, sangat bisa. Justru ketika sebelum mengirim siswa PKL itu
orang tua semuanya dikumpulkan di sekolah. Nah, di briefing dulu di ya, briefing diberi dulu pengarahan. bahwa program kelas 2 itu ada program prakerin. Nah, sejauh itu dari sekolah menawarkan ke orang tua. Menawarkan seperti apa? Bila anaknya mau prakerin di tempat saudaranya atau kakaknya ataupun tetangganya bisa merekomendasikan, justru itu sangat bisa. Bahkan sekolah mempunyai relasi, menambah relasi gitu. Walaupun sekolah itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah MOU tentang program prakerin. Tapi ketika ada rekomendasi dari orang tua ataupun siswa, Pak, saya mah mau PKL di kakak saya, Pak, di itu, atau boleh, sangat boleh. Justru itu sangat membantu ya. membantu. Lebih ringan. Lebih ringan. Justru itu harus dilakukan supaya kita bersama-sama bisa secepat mungkin anak melaksanakan prakerin gitu. Nah, begini, apakah harus selalu linear dengan jurusannya? Misalnya jurusan mesin harus ke pabrik-pabrik mesinnya atau manufacturing, atau bisa di tempat lain. Misalnya jurusan TKJ disimpannya di yang jurusan komputer multimedia disimpannya di SIM, gitu. SIM di jurusan mesin, di perusahaan manufaktur dan lain-lain. Bisa nggak seperti itu? Atau bahkan mungkin misalnya instansi pemerintahan. Oke, untuk linear atau tidaknya, kalau melihat idealis harusnya linear. Jadi ketika siswa bersekolah di SMK jurusan komputer, maka bagusnya prakerin lah di perusahaan yang notabene berproduksi tentang komputer tersebut agar nyambung, agar relevan gitu. Tetapi ya kita bukan saja menimba ilmu industri, anak itu yang lebih bagusnya adalah ilmu kemandiriannya dapat, bersosialisasi, kemudian jauh dari rumah, kemudian ya banyak itu ilmu mandirinya itu. Jadi bukan hanya ilmu industri yang dikaji di program prakerin, tetapi banyak sekali ilmu yang didapat oleh anak, sehingga anak yang tadinya mempunyai mental cengeng, ketika selama 3 bulan melaksanakan prakerin, dia menjadi sosok yang strong, bisa lebih mandiri, dan bisa lebih bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas. Betul. Gitu kan, ya. Bisa bersosialisasi. Ini berkaitan dengan sosialisasi. Itu kan di prakerin tuh dikirim kadang-kadang ke tempat-tempat yang jauh. Gitu. Yeah. Ini buat siswa-siswi ini yang mau dikirim prakerin, kira-kira perilaku seperti apa yang harus ditampilkan, apa yang harus dilakukan selama di kampung orang? Enggak begitu ya? Ya, yang lebih harus dipegang oleh siswa adalah satu attitude, perilaku, akhlak, sopan santun. Karena seorang siswa harus bisa menitipkan badannya di kampung orang lain. Betul. Jangan sampai dia kisruh atau membuat onar dengan yang orang kontrakan, ataupun bermasalah dengan karyawan di perusahaan. Nah, itu sangat fatal. Jadi intinya dimanapun berada, kita harus bisa menitipkan badan kita itu, bahwa kita itu di lingkungan yang harus kita menjaga perilaku kita itu. Karena kalau perilaku kita tidak dijaga, ya itu terpancing. Kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi adab dulu yang dikedepankan. Tuh ya, buat yang mau prakerin kelas 10 naik kelas 11, behavior atau perilaku yang pertama kali akan dilihat orang, termasuk itu berarti membawa nama baik sekolah, nama baik sekolah dan orang tua. Bahkan itu yang harus diingat. Satu, perilaku. Yang kedua, jangan membuat sekolah kecewa. Karena kalau ada masalah di perusahaan, pasti sekolah kita kena imbasnya. Betul. Yang ketiganya, bikinlah bangga orang tua. Karena
pasti orang tua itu mendoakan di rumah agar selama melaksanakan prakerin bisa berjalan dengan lancar. Dari ada doa dari orang tua dan dari masalah akomodasi juga kan orang tua membantu. Jadi intinya satu perilaku, yang keduanya buat bangga orang tua yang di rumah, kemudian jangan membuat sekolah kita menjadi tercoreng buruk di jaga nama baik sekolah, jaga institusi nama tempat baik. belajar. Nah, hasilnya dalam bentuk pelaporan ada jurnal kah? Oh ada. Jadi setiap siswa yang diberangkatkan prakerin di beberapa perusahaan, jadi memberikan laporan. Jadi ini siswa selama prakerin itu mengerjakan apa? Kami di sekolah membuat sebuah jurnal yang mana jurnal itu nanti akan diisi oleh siswa masing-masing. Contoh ketika siswa dialokasikan di tempat produksi, nah dia umpama menggarap apa, maka jurnal tersebut adalah sebuah buku yang bisa menuangkan dalam sebuah tulisan bahwa selama prakerin itu mengerjakan ini gitu. Itu setiap hari ditulis di dalam jurnal, bahwa jurnal itu sebuah laporan yang tertulis bahwa siswa itu betul melaksanakan prakerin sebagai bentuk tanggung jawab, siswa. Ini yang jadi pertanyaan orang tua, bahwa ini bagiannya orang tua biasa karena urusan sama duit itu tadi. Iya. Kalau udah urusan duit ini biasa orang tua. Di SMK ya khususnya berapa sih kira-kira yang harus dikeluarkan untuk ke sekolah ya, mekanisme pembayarannya seperti apa, dan kalau misalnya ditempatkan yang jauh kira-kira apa sih yang mesti dibawa, berapa banyak uang harus dibawa, perbekalannya gimana gitu. Untuk masalah akomodasi ya, budget ataupun uang jajan. Ya. Dari pihak sekolah, jelasnya mengumpulkan semua orang tua hadir di sekolah. Kita membicarakan program prakerin di kelas 2. Nah, dalam masalah biaya, ya kita sepakat sesuai dengan orang tua yang menyepakati. Kalau untuk sekian gitu ya, sekian angkanya. Untuk angka gambarannya 400.000 lah satu siswa. Nah, itu untuk jurnal, bikin surat, monitoring, kemudian membawa siswa pakai transportasi untuk supir, untuk bensin dan yang lainnya. Pokoknya itu dialokasikan untuk semua program prakerin. Dan apa aja yang harus dibawa, saya selaku Hubin mempunyai inisiatif karena anak itu cenderung boros selama melakukan prakerin di kontrakan, walaupun di perusahaan itu hanya diberi makan siang saja, dan ada juga alhamdulillah uang saku. Nah, maka inisiatifnya apa yang harus dibawa, semua kebutuhan yang dikontrakan itu harus dibawa. Seperti contoh rice cooker, galon, beras, itu mengantisipasi dia untuk makan pagi dan malam karena siang sudah dihandle di perusahaan. Nah, ketika anak terus jajan warteg, nasi padang, nah itu luar biasa ya borosnya. Borosnya luar biasa. Biasanya di tempat-tempat seperti itu wilayah industri harganya agak beda dengan di kampung. Harganya beda dengan yang di kampung. Bahkan ini menjadi sebuah keluhan bagi orang tua kalau siswanya tidak terus-terusan minta tambah uang jajan. Berkaitan dengan uang saku dari perusahaan setelah anak-anak prakerin. Ini yang sering jadi masalah ya. Ada kan perusahaan yang memang concern memberikan uang saku setelah anak prakerin. Ada juga yang menganggap udah dapat makan, anak-anak juga di sini prosesnya cuma belajar bukan bekerja gitu. Nah, seperti apa tuh kebijakan dari perusahaan? Apakah memang setiap perusahaan menyediakan ini atau tidak nih berkaitan dengan uang saku? Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda dari segi nominal uang saku ataupun ya catering makan ya. Ada juga yang catering makan sampai 2 kali. Nah, untuk masalah besar dan kecilnya uang saku sebetulnya bagaimana tergantung kehadiran anak.
di mana anak absensi, ya? Iya, absensi. Ketika anak kehadirannya dalam 1 bulan full, maka dia mendapatkan sesuai dengan jumlah kehadiran tersebut. Kalau masalah uang saku, saya kira untuk perusahaan udah sangat bisa membantu untuk siswa. Minimalnya bisa mengcover biaya kontrakan lah gitu. Tapi ya kebanyakannya anak tadi, jadi pengennya seperti karyawan, digaji penuh. digaji penuh. Iya. Sementara status prosesnya adalah belajar prakerin gitu. Ya, nah buat yang mau prakerin kelas 11 nih ya, kalau bisa sih ekspektasinya jangan ngarep dapat gaji, karena itu bukan gaji sebenarnya ya, itu uang saku. Kebetulan perusahaan punya kebijakan seperti itu, tapi ada tempat-tempat yang nggak punya kebijakan seperti itu, cuma dapat jajan aja mungkin ya, atau makan aja, yang lain-lainnya enggak. Yang mau prakerin naik kelas 11, kelas 10 naik kelas 11 ya, bersiap-siap deh. Karena sebenarnya sebentar lagi udah masuk fasenya, atau memang sudah bisa sih. Dari misalnya ini kan bentar lagi pergantian tahun ajaran nih, kita lagi PPDB sekarang ini pergantian tahun ajaran. Bisa nggak gitu masa libur 2 minggu ke depan setelah bagi rapat langsung prakerin? Sangat bisa, karena pengalaman yang sudah jadi banyak sekali perusahaan yang meminta tenaga untuk siswa prakerin ya, tetapi dari pihak sekolah harus mengumpulkan dulu pihak orang tua. Karena apapun yang terjadi, yang jadi ujung tombak adalah pihak orang tua. Selama orang tua mengizinkan, siswa siap, dan pihak perusahaan juga sudah membuka, maka dari pihak sekolah kami akan secepatnya memberangkatkan siswa tersebut. Nah tuh buat yang mau naik kelas 11, kalau misalnya memang mau buru-buru, langsung ngobrol sama orang tua, datang ke sekolah ya, atau kalau kamu misalnya nanti punya tempat yang memang sudah jadi inceran, aku mau di sini aja, mau di sana aja, segera langsung ketemu Pak Jenal. Terus kalau kamu masih punya ada temen yang belum sekolah, kita lagi PPDB nih ya, ada temen yang belum sekolah atau adik kelas yang baru lulus SMP MTS, belum menentukan pilihan. Di kemana tuh enaknya sekolah yang lumayan nih, yang keren di Cibuaya? Saya kira untuk Kecamatan Cibuaya, selama ada yang terdekat, ya SMK Yaspip itu pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Sekarang kalau kita alokasikan jauh ke Dengklok, kemudian ke Kerawang, biayanya lumayan. Kita hitung-hitungan aja, dari umpama SPP, kemudian transport, jajan, bensin dan yang lainnya. Nah kalau bisa untuk umpama jurusan komputer, kita ada TKJ, teknik komputer jaringan. Ngapain jauh-jauh gitu. Dan kita pun jurusan mesin punya. Jurusan TKRO ya, mesin mobil, teknik kendaraan ringan dan TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor. Juga ada jurusan yang ini kayak gini, kita lagi vlogging nih. Ini jurusan multimedia nih yang bekerja ya. Jadi kalau kamu yang belum memilih untuk mau sekolah kemana, kebetulan melihat podcast ini, yang suka vlogging, yang suka fotografi, ada jurusan multimedia, kamu bisa masuk. Atau mau jadi teknis komputer, ahli komputer, ada jurusan teknik komputer jaringan. Mau ngebengkel besin mobil, ada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. TBSM yang sangat diminati sih, TBSM tuh ya, teknik bisnis sepeda motor. Kita buka pendaftaran sampai ini sampai Juli ya, sampai Juli ya. Sampai akhir Juli kita masih akan buka. Informasi lebih lanjutnya ada di sini nih. Informasi lanjutnya bisa lihat link di bawah ini, atau datang langsung ke SMK Yaspip Cibuaya. Kami di depan SMK sudah membuka meja pendaftaran, informasi, dan sangat banyak sekali yang bertugas melayani siswa yang mau daftar ke SMK Yaspip Cibuaya. Jam kerja ya, antara jam 7 sampai jam 14 sampai jam 2 siang. Nah, so buat kamu yang belum menentukan pilihan, segera daftar ke SMK Yaspip. Kita akan nunggu kamu untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMK Yaspip. Untuk podcast hari ini,
Saya Rahmatullah dan Saya Wakasek ke siswa Wakasek Kubin, Jenal, ya. Abidin. Terima kasih. Kita ketemu di next podcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.